Dalam video ini, kita akan membahas misteri di balik figur Dajjal. Siapakah sebenarnya Dajjal? Menurut agama Islam yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, mari kita gali lebih dalam untuk memahami peran dan makna di balik sosok kontroversial ini. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa. Dajjal terlahir dari perkawinan saudara. Dampak dari perkawinan ini menjadikan Dajjal menjadi manusia cacat dengan mata buta sebelah. Karena memang Dajjal pada masa kecilnya terapung di atas air bencana tsunami di negeri Samira. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Pada saat itulah, di negeri Samira gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Atas bencana ini, Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri dan diselamatkan ke dalam gua pulau terkecil. Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari malaikat Jibril. Banyak pengetahuan yang didapat dari malaikat Jibril. Pada usia remaja, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak saat itu, Samiri punya cita-cita aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan dan agar manusia menyembahnya. Ini dikarenakan ia punya keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Kemudian, Dajjal kembali ke gua sebuah pulau tempat ia dibesarkan. Dan saat berjalan, Dajjal ketika membelakangi dinding gua tersebut kemudian terpasung. Ikatan itu hanya akan bisa lepas saat waktunya tiba. Dajjal sengaja diciptakan Allah untuk menguji manusia yang hidup di akhir zaman. Gara-gara Dajjal itu, banyak manusia yang disesatkan Allah dan banyak pula yang diberinya petunjuk. Dajjal terbesar inilah yang kelak diizinkan keluar dari penjaranya di akhir zaman, setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan sebuah kota kerajaan Romawi yang bernama Konstantinopel. Dia akan keluar dari daerah Isfahan, yakni suatu perkampungan di sana yang disebut Yahudia. Waktu itu dibantu oleh 70.000 bala tentara Yahudi yang tinggal di kota itu. Mereka bersenjata lengkap, mengenakan pakaian kebesaran berupa jubah hijau. Juga dibantu pula 70.000 bala tentara Tartar, beberapa orang dari Khurasan. Pertama-tama, Dajjal akan tampil sebagai seorang maharaja, kemudian mengaku sebagai nabi. Selanjutnya mengaku sebagai Tuhan. Namun, demikian dia diikuti oleh orang-orang bodoh, rakyat jelata, dan kaum awam yang tidak tahu apa-apa. Sedang orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, yaitu hamba-hambanya yang saleh dan para pejuang yang bertakwa akan menolaknya. Selanjutnya, Dajjal memasuki negara demi negara, perkampungan demi perkampungan. Tidak tersisa satu negara pun, melainkan dia jelajahi semua dengan kuda dan kakinya, kecuali Makkah dan Madinah. Dia tinggal di muka bumi selama 40 hari. Pada saat jaya-jayanya, Al-Masih Al-Dajjal yakni Al-Masih pembawa kesesatan, turunnya Nabi Isa bin Maryam yaitu Al-Masih membawa petunjuk. Beliau turun di menara sebelah timur di kota Damaskus. Kedatangannya disambut kaum mukminin dan orang-orang yang bertakwa. Mereka berhimpun di sekeliling beliau, lalu dibawanya mereka mencari Dajjal. Waktu itu, Dajjal dalam perjalanan Baitul Maqdis. Ia bertemu rombongan Nabi Isa di sebuah jalan di perbukitan bernama Afiq. Dajjal lari menghindari Nabi Isa, tetapi dapat beliau kejar dan terperangkap di pintu sebuah kota bernama Lut. Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Majma' bin Jariyah radhiyallahu an, dia berkata, "Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami, Ma'mar dari Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah bin Sa'labah Al-Ansari dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari dari Mujammi' bin Jariyah, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di pintu Lut atau di samping Lut."
Nabi Isa berhasil membunuhnya dengan tombak beliau saat manusia durhaka itu hendak memasuki kota. Waktu itu, beliau berkata kepadanya, "Untuk membunuhmu, cukuplah aku memukulmu sekali saja yang tidak akan meleset." Memang, saat Dajjal berhadapan dengan Nabi Isa, ia langsung meleleh seperti garam leleh dalam air. Maka, Nabi Isa cepat-cepat membunuhnya dengan tombak di pintu kota Lut. Di sanalah Dajjal menemui ajalnya. Semoga dia mendapat kutukan Allah. Adapun tentang Dajjal, ada beberapa pertanyaan yang muncul, yaitu, apakah ia merupakan sosok yang terbentuk dari daging dan tulang yang menebarkan kerusakan dan mengancam para ahli ibadah dan memberikan anjuran dan ancaman serta melakukan kerusakan hingga dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ataukah ia hanya merupakan simbol tersebarnya kejahatan dan fitnah? Di antara sifat-sifat tersebut bahwa dia seorang laki-laki masih muda, berkulit merah, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, berambut keriting, keningnya lebar, dadanya bidang, mata yang kanannya buta. Mata tersebut tidak pula muncul, tidak pula tertancap dalam seakan-akan buah anggur yang menonjol. Sementara di atas matanya yang kiri ada daging keras yang tumbuh. Di antara kedua matanya tertulis huruf kafara. Setiap muslim dapat membacanya, baik dia orang yang buta huruf maupun tidak. Dan di antara sifatnya bahwa dia orang yang mandul, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dasar-dasar untuk terjadinya perang besar akhir zaman sudah berada dalam genggaman. Semua pertanda telah terjadi, semua nubuat telah digenapkan. Biarlah semua orang mengetahui bahwa sementara pemimpin boneka secara masif mengamati kejahatan yang tengah terjadi di dunia, garis darah Nabi tengah mempersiapkan kedatangannya. Mereka memimpin perlawanan terhadap proyek Zionis Dajjal. Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi tentang Dajjal. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah penasaran dengan misteri-misteri yang menyelubungi sejarah dan kepercayaan kita. Selamat mengeksplorasi.